Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masuk ke dalam pertemuan ke-6 dalam mata kuliah membahas kitab fikih. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mazhab Hambali. Muassis mazhab ini adalah Imam Ahmad bin Hambal. Beliau lahir pada tahun 164, berarti beda 14 tahun dari Imam Syafi'i. Lahir tahun 164 di Baghdad dan wafat tahun 241 di Baghdad juga. Beliau lahir sebagai anak yatim, dibesarkan oleh ibunya. Lalu kemudian pada umur 15 tahun beliau mulai belajar hadis dari seorang guru namanya Hushaim bin Bashir al-Wasiti sampai gurunya wafat tahun 183. Beliau terus mencari ilmu, mencari hadis sejak tahun itu hingga tahun 186 Hijriah. Beliau baru mulai melakukan perjalanan dalam mencari hadis. Ketika itu umurnya 22 tahun. Beliau mulai mencari hadis ketika umurnya 15 tahun, berarti beliau sudah hafal Al-Quran sebelum itu. Nah, beliau mulai melakukan rihlah fi talabil hadis ketika umur 22 tahun atau 186 Hijriah. Beliau melakukan perjalanan dari Baghdad ke Hijaz, Mekah, Madinah, lalu pernah ke Yaman, ke Syam, dan berbagai daerah. Beliau bertemu Imam Syafi'i di Baghdad. Beliau juga termasuk kepada murid Imam Syafi'i generasi pertama. Maka dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra, Imam As-Subki beliau menuliskan nama Imam Ahmad bin Hambal itu pada jilid kedua lah. Setelah jilid pertama membahas tentang Imam Syafi'i, jilid kedua membahas tentang murid-murid Imam Syafi'i generasi pertama. Imam Ahmad bin Hambal dituliskan di situ. Begitu juga dengan Imam Nawawi dalam kitab Tahdzibul Asma' wal Lughat. Beliau juga menuliskan nama Imam Ahmad bin Hambal sebagai murid dari Imam Syafi'i. Beliau melakukan perjalanan mencari hadis keluar daerah, keluar negeri sejak umur 22 hingga akhirnya umur 40 tahun beliau mulai membuka majelis. Beliau mulai duduk dan mengajarkan hadis, meriwayatkan hadis dan berfatwa itu ketika umur 40 tahun atau 204 Hijriah. Itu pada tahun 204 Hijriah di Baghdad. Ada hal yang terkenal juga dari Imam Ahmad bin Hambal, yaitu beliau diuji oleh fitnah khalqul Quran. Fitnah yang terjadi di masa Khalifah Abbasiyah 3 generasi. Pertama Al-Ma'mun 218, yang kedua adalah Al-Mu'tasim 228 hingga Al-Wasiq Billah 232 Hijriah. Ada kisah yang diriwayatkan oleh Imam As-Subki dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra. Rabi' bin Abi Sulaiman itu murid dari Imam Syafi'i, diutus oleh Imam Syafi'i untuk mengirimkan surat dari Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad. Lalu kemudian setelah melakukan perjalanan berminggu-minggu, sampailah Imam Rabi' bin Abi Sulaiman di Baghdad dan ketemu sama Imam Ahmad ketika subuh. Lalu kemudian Imam Rabi' mengasihkan surat itu, "Ya Imam, ini surat dari Imam Syafi'i." Imam Ahmad bertanya, "Kamu tahu nggak ini isinya apa?" Lalu kata Imam Rabi', "Enggak ya Imam, saya nggak tahu." Akhirnya Imam Ahmad membuka segel surat itu dan dibaca suratnya. Imam Ahmad menangis. Lalu kemudian Imam Rabi' bertanya, "Ya Imam, kenapa?" Imam Ahmad lalu kemudian berkata, "Imam Syafi'i menulis," katanya, "saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada saya, 'Qul,' katakanlah Rasulullah SAW berkata kepada saya," kata Imam Syafi'i, "tulislah surat kepada Ahmad bin Hambal dan sampaikan salam saya kepadanya. Dan katakan kepada dia bahwasanya dia nanti akan diuji oleh fitnah bahwasanya Quran adalah makhluk. Maka janganlah engkau jawab seruan mereka dan insya Allah Allah akan meninggikan derajat kamu." Kira-kira seperti itu. Lalu kemudian Imam Rabi berkata, "Itu busyra ya Imam, itu adalah kabar baik." Lalu kemudian Imam Ahmad bin Hambal di situ melepaskan baju dalamnya, melepaskan baju dalam yang melekat pada kulit Imam Ahmad. Baju dalam Imam Ahmad beliau lepaskan, beliau kasihkan kepada Imam Rabi'. Lalu kemudian
Imam Ahmad juga menulis balasan surat. Setelah surat balasan itu beres, dikasihkan kepada Imam Rabi. Imam Rabi pun pulang lagi ke Mesir. Bayangkan dari Mesir ke Baghdad. Dulu nggak ada WhatsApp, nggak ada internet, jadi harus surat dengan tangan dan dibawa dengan jalan atau naik unta, naik kuda. Imam Rabi pulang ke Mesir. Setelah berminggu-minggu datang ke Mesir, akhirnya menghadap ke Imam Syafi'i dengan membawa baju Imam Ahmad tadi. Lalu kemudian di antara obrolan-obrolannya, Imam Syafi'i bertanya, itu apa? Ini baju dari Imam Ahmad. Lalu kemudian Imam Syafi'i menyuruh Imam Rabi', silakan baju itu dibasahi, lalu kemudian airnya bawa ke sini. Tujuannya adalah untuk biar saya, kata Imam Syafi'i, biar saya mengambil berkah dari Imam Ahmad. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam As-Subki dalam Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra. Kita melihat bahwasanya ternyata Imam Syafi'i itu mengambil barokah dari Imam Ahmad. Jadi tidak sebagaimana yang dipandang orang bahwasanya mengambil berkah dari orang lain, mengambil berkah dari suatu tempat, mengambil berkah dari sesuatu itu syirik akbar. Ternyata Imam Syafi'i melakukan itu dari Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad ternyata terjadilah apa yang terjadi itu. Pertama Al-Ma'mun. Al-Ma'mun itu sebenarnya orang soleh. Orang soleh, dia orang yang suka dengan ilmu, dia melakukan proyek penerjemahan ilmu-ilmu gitu, kitab-kitab diterjemahin. Tapi ya satu sisi negatifnya, dia akhirnya dekat dengan ulama-ulama Mu'tazilah, lalu kemudian akhirnya muncullah fitnah itu. Al-Quran adalah makhluk. Karena inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Ja'alna, namanya ja'alna itu kan membuat, berarti membuat itu makhluk, kata mereka. Itu dimulai dari masa Al-Ma'mun lalu kemudian meminta orang-orang untuk diuji bagaimana pendapat mereka tentang Al-Quran. Sebagian ada yang terbunuh. Imam Ahmad mulai ditanya saat itu, tapi beliau tidak mau menjawab. Akhirnya Imam Ahmad digiring saat itu, ditangkap. Tapi kemudian Al-Ma'mun keburu meninggal. Bersyukurlah Al-Ma'mun karena beliau tidak jadi menyiksa Imam Ahmad. Imam Ahmad baru disiksa kalau tidak salah ketika zaman Al-Wathid Billah. Al-Wathid Billah, beliau yang menyiksa Imam Ahmad. Imam Ahmad dikurung selama 28 bulan, berarti sekitar 2 tahun 4 bulan beliau dikurung. Beliau disiksa, beliau dipukuli, beliau dilarang untuk meriwayatkan hadis, beliau dilarang untuk ngajar. Nah, itu sedikit kisah tentang Imam Ahmad dan fitnah yang didapati oleh beliau. Banyak ulama yang saat itu bertakiyah, mengiyakan saja meskipun dalam hatinya mereka tidak meyakini itu, agar selamat dari siksaan. Tapi Imam Ahmad tidak. Imam Ahmad tetap teguh pada pendiriannya, maka terjadilah itu. Lalu kemudian setelah 2 tahun 4 bulan Imam Ahmad dibebaskan lagi, baru beliau bisa lagi meriwayatkan hadis, beliau bisa lagi mengajar. Nah, itu tadi sedikit kisah tentang Imam Ahmad. Maka sekarang kita masuk ke dalam silsilah buku dari mazhab Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau tidak menulis satu buku fikih sebagaimana Imam Malik dan sebagaimana Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tidak menulis buku fikih, Imam Malik tidak menulis buku fikih. Beda dengan Imam Syafi'i yang beliau menulis, meskipun yang menulis adalah muridnya. Tapi Imam Syafi'i mengatakan, lalu kemudian muridnya menuliskan saat itu. Jadi imla, menuliskan saat itu. Kalau Imam Ahmad, beliau itu berfatwa saja. Murid-muridnya yang menuliskan, dan itu tidak secara imla. Maka akhirnya pendapat-pendapat Imam Ahmad itu diriwayatkan, dikumpulkan sama murid-muridnya. Pengumpulannya pun kan tidak bareng. Maka buku-buku utama dalam mazhab Ahmad, sebagaimana tadi dijelaskan, Imam Ahmad tidak menulis. Maka kita juga bisa membagi fase perkembangan mazhab Ahmad itu menjadi 3 fase. Yang pertama, marhalatut ta'sis. Marhalatut ta'sis itu fase pembangunan, fase pondasi di mana Imam Ahmad itu beliau menjelaskan fikih. Jadi Imam Ahmad nggak menulis buku fikih. Imam Ahmad hanya menuliskan buku Musnad. Musnad Ahmad itu kumpulan hadis yang kurang lebih isi hadisnya ada 270.000 hadis di dalam kitab Musnad Ahmad. Musnad Ahmad dicetak
dan ditahqiq oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud itu 45 jilid. 45 jilid hadis. Maka kita nggak bisa mempertanyakan lagi bagaimana hadisnya Imam Ahmad. Sebagaimana Imam Syafi'i juga punya musnad, Imam Malik punya muwatta, Imam Abu Hanifah juga punya musnad. Nah, Imam Ahmad tadi punya musnad Ahmad 45 jilid. Dan musnad Ahmad ini kitab kumpulan hadis yang disusun dengan nama sahabat. Jadi kita juga harus tahu nama-nama kitab hadis. Kalau ada Al-Jami', Kitabul Jami' itu adalah kitab yang menghimpun semua bab dalam hadis. Maka Al-Jami' As-Sahih seperti Sahih Muslim dan Sahih Bukhari itu isinya nggak cuma fikih saja, tapi di dalamnya ada akidah, di dalamnya ada tafsir, di dalamnya ada macam-macam. Kalau mau mencari dalil fikih, kita nyarinya ke dalam kitab Sunan. Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi, Sunan Daruqutni, Sunan Tirmizi. Nah, kitab Sunan itu susunannya susunan bab fikih. Beda dengan Al-Jami'us Sahih tadi, Al-Jami', Kitabul Jami' itu kan kumpulan semua. Nah, sedangkan Musnad itu adalah kumpulan hadis yang diurut sesuai dengan urutan nama. Imam Ahmad bin Hanbal beliau memulai dari Abu Bakar, lalu kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, lalu kemudian orang-orang yang al-mubasysyirin bil jannah, lalu kemudian sahabat-sahabat yang lain, dan diakhiri dengan di belakang ada Siti Aisyah, ada siapa di belakang. Gitu. Jadi kalau kita mau nyari hadis untuk fikih, jangan dicari di musnad, tapi carinya di sunan. Gitulah kira-kira. Jadi kita harus tahu tentang perbedaan kitab hadis juga. Nah, pada marhalah ini, karena beliau tidak menuliskan kitab fikih, maka pendapatnya dituliskan oleh murid-muridnya. Di antara murid-muridnya itu ada, ya, mereka pada menulis. Maka tulisan-tulisan itu hingga saat ini dicetak dan tersebar, bisa kita dapatkan, bahkan PDF-nya juga mungkin nanti akan saya share linknya biar antum bisa mendownload. Ada pertama Masail Abdullah. Ini ditulis oleh anaknya, namanya Abdullah. Beliau wafat tahun 290 Hijriah. Ada juga Masail Saleh bin Ahmad bin Hanbal. Ini juga anaknya beliau. Saleh itu wafat tahun 265 Hijriah. Jadi marhalah ini kitab-kitabnya nanti ditulis dengan masail siapa. Ada juga Masail Abi Dawud. Imam Abu Dawud, penulis kitab Sunan Abu Dawud. Ini beliau. Beliau adalah murid dari Ahmad bin Hanbal. Beliau wafat tahun 275 Hijriah. Abu Dawud itu adalah seorang ahli hadis yang besar. Ahli hadis kita tahu, tapi beliau juga menulis kitab fikih. Beliau juga bermadhab dengan madhabnya Imam Ahmad. Beliau meriwayatkan fikihnya Imam Ahmad. Jadi jangan gara-gara baru belajar hadis sedikit, lalu kemudian udah bilang kita tinggalkan madhab, kita ambil sunnah Rasulullah SAW aja. Enggak gitu. Siapa kita daripada Abu Dawud? Abu Dawud kita tahu karyanya Sunan Abu Dawud itu isinya hadis semua. Beliau sudah pasti faqih dalam hadis. Beliau pasti sangat paham dengan hadis. Tapi ternyata beliau juga masih bermadhab dengan madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi begitulah dalam fikih, karena fikih dan hadis itu berbeda. Hadis itu kira-kira bahan makanan, sedangkan fikih itu makanan yang sudah jadi. Maka Abu Dawud meskipun beliau ngerti hadis dengan luas, tapi tetap saja beliau mengikuti Imam Ahmad dan meriwayatkan fikihnya Imam Ahmad. Di antara masail yang lain ada yang disebut dengan Masail Harb Ibnu Ismail Al-Kirmani. Beliau wafat tahun 280 Hijriah. Ada juga Masail Ishaq bin Ibrahim Ibnu Hani. Beliau wafat tahun 260 Hijriah. Ada juga Masail Ishaq bin Mansur Al-Kausaj. Beliau wafat tahun 251. Nah, ini kitab-kitab masail yang dituliskan oleh murid-murid Imam Ahmad langsung. Al-kutubul lati allafaha talamidu Ahmad yarwuna aqwalahu. Jadi kitab-kitab yang ditulis oleh murid-murid Imam Ahmad yang mana mereka meriwayatkan pendapat-pendapat dari Imam Ahmad. Itu adalah kitab Al-Masail 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kemudian di fase ini buku-buku yang tadi
Masail yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu lalu kemudian dikumpulkan, diringkas menjadi satu buku, meskipun nggak cuma satu jilid, berjilid-jilid, oleh Imam Umar bin Al-Husain Al-Khiraqi yang dikenal dengan Mukhtasar Al-Khiraqi. Mukhtasar Al-Khiraqi ini sama posisinya seperti kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab karya Imam Al-Juwaini, karena beliau mengumpulkan, meringkas dan mengumpulkan dari buku-buku utama itu. Imam Al-Khiraqi beliau wafat tahun 334 Hijriah. Nah, sejak ini dengan adanya kitab Mukhtasar Al-Khiraqi ini, lalu kemudian kita masuk ke dalam fase yang lain. Jadi fase pembangunan, fase pondasi itu sudah berhenti ketika masa Imam Al-Khiraqi. Kalau kita ingin masuk ke dalam pendapat Imam Ahmad, bisa langsung ke atas. Tapi untuk melihat yang atas itu kita bisa masuk dari Mukhtasar Al-Khiraqi. Nah, lalu kemudian fase kedua kita masuk ke dalam fase jama', marhalatul jam'i wa tanqih. Jadi kita sekarang masuk ke dalam fase yang kedua, yaitu fase ketika para ulama mulai mengumpulkan pendapat-pendapat yang ada dalam mazhab Imam Ahmad, lalu kemudian mencari di mana pendapat yang mu'tamad dalam mazhab. Sama seperti dalam mazhab Syafi'i, setelah ada Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab, itu semua langsung ke situ. Maka sekarang juga semua kitab itu langsung ke Mukhtasar Al-Khiraqi. Di antaranya adalah Al-Qadhi Abu Ya'la. Beliau wafat tahun 458 Hijriah. Beliau menulis kitab namanya Ar-Riwayataini wal Wajhaini. Ada juga orang yang paling berpengaruh dan paling terkenal dalam mazhab Imam Ahmad. Di antaranya adalah Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau wafat tahun 600 Hijriah. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ini beliau menulis banyak buku. Khususnya dalam fikih, beliau menuliskan buku dengan 4 level yang berbeda. Ada buku judulnya Umdatul Fiqh. Ini untuk lil mubtadi'in. Ada Umdatul Fiqh. Lalu kemudian ada, ini kitab yang paling penting, yaitu ada Al-Muqni'. Saya bold, saya tandai biar kita tahu, karena ini yang utama. Al-Muqni' ini lil mutawassit. Lalu kemudian ada juga Al-Kafi. Ini untuk kalangan atas. Lalu kemudian yang terakhir itu ada Al-Mughni, Fiqh Muqarran. Ada Umdatul Fiqh, ada Al-Muqni', ada Al-Kafi dan Al-Mughni. Al-Mughni karya Ibnu Qudamah ini itu merupakan syarah Mukhtasar Al-Khiraqi. Jadi Mukhtasar Khiraqi yang ini lalu kemudian disyarah oleh Al-Mughni, Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Al-Mughni syarah Mukhtasar Al-Khiraqi ini posisinya sama dengan Al-Majmu' syarah Muhadzab yang dituliskan oleh Imam Nawawi. Sama juga isinya adalah fikih muqarran, fikih perbandingan. Kalau kita ingin langsung membahas tentang fikih perbandingan tanpa harus membaca sumber-sumber utamanya, kita bisa masuk ke dalam 2 buku ini. Al-Majmu' Syarah Muhadzab, mungkin sekarang harganya sekitar 2 juta atau lebih lah. Dan juga Al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Dua-duanya ini fikih muqarran, dua-duanya ini isinya setiap madhab dituliskan dalil mereka masing-masing. Kalau antum orang perbandingan madhab yang ingin benar-benar memperdalami perbandingan madhab, minimal punya 1 di antara 2 buku ini. Nah, setelah Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, lalu kemudian masih di fase yang sama ada Majduddin Abdussalam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah yang ini itu adalah kakek dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang kita kenal. Beliau wafat tahun 652. Beliau adalah penulis kitab Muntaqal Akhbar. Nanti kitab yang beliau tulis dalam fikih Hambali yang penting adalah kitab Al-Muharrar. Beliau juga menulis kitab Muntaqal Akhbar yang kemudian buku ini disyarah menjadi kitab Nailul Autor oleh Imam Asy-Syaukani. Mungkin di antara kita, di antara antum ada yang mengenal kitab Nailul Autor. Nah, Nailul Autor itu adalah syarah dari kitab Muntaqal Akhbar yang dituliskan oleh kakeknya Ibnu Taimiyah.
Jadi Ibnu Taimiyah itu keluarga Taimiyah. Keluarga Taimiyah itu adalah keluarga ulama. Yang pertama adalah tadi Abdul Salam. Yang kedua putranya itu adalah Abdul Halim. Yang ketiga itu adalah orang yang kita kenal namanya Ahmad. Jadi kakek, anak, dan cucu itu 3 orang ulama besar dalam mazhab Hambali. Maka itu berasal dari keluarga yang hebat. Syukur kalau misalkan kita bisa mendidik anak dan kemudian hingga anaknya bisa mendidik anaknya lagi hingga bisa menjadi ulama-ulama besar. Imam Ahmad bin Taimiyah, beliau wafat tahun 728. Beliau wafat di penjara sebagaimana yang kita tahu dalam cerita. Nah, setelah kakeknya Imam Ibnu Taimiyah atau Majduddin Abdus Salam Ibnu Taimiyah, ada lagi Imam Syamsuddin Ibnu Muflih. Beliau menulis kitab Al-Furu'. Lalu kemudian ada yang menjadi penutup dari fase ini, yaitu adalah Alauddin Al-Mardawi. Alauddin Al-Mardawi. Al-Mardawi beliau wafat tahun 850. Beliau adalah penutup dari fase ini. Beliau menulis kitab Al-Insaf fi Ma'rifatir Rajih minal Khilaf. Buku ini Al-Insaf fi Ma'rifatir Rajih minal Khilaf. Jadi beliau itu mengambil kitab Al-Muqni'. Alauddin Al-Mardawi. Nah ini Imam Alauddin Al-Mardawi, beliau mengambil kitab Al-Muqni' karya Imam Ibnu Qudamah. Nah, kitab Al-Muqni' beliau ambil, beliau tulis ulang. Lalu kemudian di setiap masalah-masalahnya beliau tambahkan pendapat-pendapat yang ada di dalam mazhab Imam Ahmad. Imam Ahmad ini kan sebagaimana tadi dinyatakan basisnya adalah riwayat. Jadi kita bisa menemukan dalam mazhab Ahmad itu ternyata nggak cuma satu riwayat. Jadi terkadang dalam mazhab Imam Ahmad kita bisa menemukan perkataan Imam Ahmad itu ada 1 riwayat, ada 2 riwayat, atau ada 3 riwayat. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kita kan hanya mengenal qaul qadim dan qaul jadid. Dan basis mazhab Syafi'i itu kan bukan riwayat, tapi kitab. Imam Syafi'i menuliskan kitab dan kitabnya ada, ya sudah itu yang dipakai. Sedangkan mazhab Malik itu kan riwayat paling utamanya masuknya ke Ibnul Qasim. Maka tidak akan kelihatan banyak perbedaan riwayat dalam mazhab Malik. Tapi kalau dalam mazhab Ahmad, tadi kita tahu perkataan Imam Ahmad ditulis oleh 6 orang, bisa jadi riwayatnya berbeda. Maka dalam kitab Al-Insaf fi Ma'rifatir Rajih minal Khilaf, Al-Imam Alauddin Al-Mardawi beliau mengambil satu masalah dari kitab Al-Muqni', ditulis, lalu kemudian beliau menuliskan riwayat Imam Ahmad apa aja dalam masalah ini. Kalau ada 1 riwayat, beliau menulis 1 riwayat. Kalau ada 2, maka beliau menulis 2. Kalau ada 3, tulis 3. Lalu kemudian beliau menyatakan, riwayat ini rajih menurut imam ini. Riwayat kedua rajih menurut imam ini. Riwayat ketiga rajih menurut imam ini. Jadi kitab Al-Insaf fi Ma'rifatir Rajih minal Khilaf, di sini kita tahu isinya mazhab Ahmad secara keseluruhan. Karena di situ tadi disampaikan ada ragam riwayat Imam Ahmad, dan di situ dinyatakan siapa saja yang mengambil riwayat ini rajih, atau mengambil riwayat ini atau ini. Maka dengan adanya kitab Al-Insaf fi Ma'rifatir Rajih minal Khilaf, akhirnya berhentilah di situ dan semua orang mengambilnya buku ini. Kira-kira ini kitab Al-Insaf fi Ma'rifatir Rajih minal Khilaf itu posisinya sama dengan kitab Al-Minhajut Talibin karya Imam Nawawi, yang mana beliau di situ menuliskan yang rajih dengan mengasihkan simbol-simbol. Dari simbol itu baru kita bisa membacanya ketika kita baca syarah dari Al-Minhajut Talibin. Kita buka kitab Al-Mughnil Muhtaj, baru kita tahu arti dari simbol yang beliau sampaikan itu maksudnya apa. Ada Al-Asah, ada As-Sahih. Kode-kode itu ketika kita baca syarahnya, kita baru tahu, oh ternyata di situ ada 3 pendapat, ada 2 pendapat, ada 4 pendapat. Kira-kira kitab Al-Insaf fi Ma'rifatir Rajih minal Khilaf itu seperti itu. Maka
kita juga bisa masuk ke dalam mazhab Ahmad bin Hanbal dalam penelitian tentang mazhab Ahmad itu dari sini. Lalu kemudian kita masuk ke dalam fase yang terakhir, yaitu daurul istiqrar, ketika mazhab itu sudah pakem, sudah paten. Jadi kalau kita lihat empat mazhab ini, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu sama-sama memiliki tiga fase ini. Jadi fase pertama itu bagaimana kitab-kitab ulama, kitab-kitab utama dikumpulkan, bagaimana pendapat-pendapat para imam itu dikumpulkan, itu fase pertama. Lalu kemudian fase kedua itu masuk ke dalam bagaimana ketika perkataan-perkataan imam ini diringkas dari berbagai buku, diringkas menjadi satu, dikumpulkan dan diringkas, hingga akhirnya mencapai pada satu buku utama, yang mana satu buku utama itu sudah mencakup dan meliputi seluruh pendapat yang ada dalam mazhab, dan di dalamnya juga sudah ada qaul-qaul yang mu'tamad, ditentukan dari ragam pendapat itu, lalu kemudian yang mu'tamad yang mana. Setelah ada buku itu, maka mazhab itu masuk ke dalam fase yang selanjutnya, yaitu daurul istiqrar. Ketika mazhab itu sudah pakem, sudah ajeg, maka fokus para ulama itu tidak lagi menyeleksi pendapat-pendapat dalam mazhab, tapi bagaimana para ulama itu mengajarkan qaul yang mu'tamad saja. Maka setelah fase ini nanti muncul mutun, matan-matan fikih yang ringkas, yang kemudian nanti disyarah, dihasyiyah dan sebagainya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, setelah Minhajul Talibin Imam Nawawi, baru setelah masa itu muncullah matan-matan fikih yang pendek-pendek yang kemudian diajarkan di berbagai daerah. Seperti kitab Qurratul Ain yang kemudian disyarah menjadi Fathul Mu'in dan dihasyiyah menjadi I'anatul Talibin, atau matan Abi Syuja yang disyarah menjadi Fathul Qarib Al-Mujib. Lalu kemudian Fathul Qarib juga dihasyiyah lagi menjadi Tausyih al-Fathul Qarib, atau ada juga hasyiyah Al-Baijuri al-Fathul Qarib, ada juga matan Ghayat at-Taqrib juga ditulis, disyarah menjadi kitab Al-Iqna fi Hil Al-Fazi Abi Syuja'. Dan seperti itu ada kitab Safinatun Najah, itu belakang banget. Ada kitab Muqaddimah Hadramiyah yang kemudian disyarah menjadi kitab Bushrul Karim, dan banyak. Itu kitab-kitab yang datang dalam fase ini. Jadi untuk pembelajaran kita mencarinya buku-buku belakangan, daurul istiqrar. Kalau untuk penelitian jangan ambil yang bawah, tapi ambil yang atas. Jangan kita mengambil penelitian tapi buka kitabnya Safinatun Najah. Pendapat Imam Syafi'i dalam kitab Safinatun Najah nggak ada, itu salah. Kita salah mencari. Jadi gitu. Kalau mau mencari pendapat mu'tamad dalam mazhab, cari kitab yang sebelum daur ini ke atas. Kita bisa mencari pendapat Imam Ahmad, mencari dalam kitab Al-Insaf, atau mencari dalam kitab yang tadi Al-Muqni', atau ke atas lagi kalau mau cari tadi Mukhtasar Al-Khiraqi. Itu kalau untuk penelitian. Tapi kalau untuk pembelajaran, untuk mengajarkan talibul ilm, maka kita mulai dari yang dasar. Itu buku-buku yang dimulai dari ini. Jadi kan ini menjawab pertanyaan, kenapa sih orang mazhab Syafi'i nggak belajar langsung kitab Al-Um? Ya nggak bisa. Kita bacanya kalau untuk belajar yang belakangan, jangan langsung ke atas. Karena kita belum tahu mana yang mu'tamad dan mana yang tidak dalam mazhab. Dalam satu mazhab kan tidak hanya satu pendapat, tapi ada banyak pendapat. Nah, itu semua akan ditarjih, dikumpulkan pendapat-pendapat yang ada, lalu kemudian ditarjih mana yang mu'tamad dalam mazhab. Dan daur istiqrar dari setelah itu ke bawah, maka itu isinya semuanya tinggal yang mu'tamad saja yang dipakai biasanya. Nah, kitab yang datang pada masa ini adalah Imam Al-Hajawi. Al-Hajawi beliau wafat tahun 956 Hijriyah. Beliau nulis kitab Al-Iqna' Al-Iqna' li Talibil Intifa'. Ada juga kita Ibnu Najjar, beliau wafat tahun 972.
beliau menulis kitab Muntahal Iradat. Dua orang ini Al-Hajawi ini orang Syam, kalau Ibnu Najjar ini orang Mesir. Dua orang ini dan dua kitab ini posisinya dalam mazhab Ahmad itu sama seperti Imam Nawawi dan Imam Rafi'i dalam mazhab Syafi'i. Jadi yang mu'tamad adalah yang disepakati oleh Al-Hajawi dan Ibnu Najjar, gitu kira-kira. Jadi sama seperti dalam mazhab Syafi'i kan, yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i apa yang disepakati oleh Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, kira-kira gitu. Kok bisa sih mazhab Syafi'i malah yang dijadikan mu'tamad bukan qaul Syafi'inya tapi qaul setelahnya? Karena amal atau proyek yang ada dalam mazhab sejak zaman imamnya sampai, kalau ini kan sampai tahun 850, berarti kan sekitar 7 abad, itu isinya mengumpulkan dan menyeleksi. Setelah terkumpul, setelah diseleksi, setelah terlihat mana yang rajih, mana yang tidak, itulah yang mu'tamad, kira-kira gitu. Orang yang bilang, kenapa kita nggak langsung ngaji kitab Al-Um, itu dia berarti nggak paham tentang perkembangan mazhab. Maka seenggaknya saya mengajarkan seperti ini biar teman-teman juga ngerti tentang perkembangan mazhab dan bisa menjawab syubhat seperti tadi. Setelah ini ada Imam Mar'i Al-Karmi. Beliau orang Mesir, Masri, beliau Azhari. Beliau belajar di Al-Azhar. Beliau adalah murid dari Ibnu Najjar. Beliau wafat tahun 1033. Beliau menulis kitab Ghayatul Muntaha fil Jam'i Bainal Iqna' wal Muntaha. Jadi Mar'i Al-Karmi ini beliau menulis kitab Ghayatul Muntaha fil Jam'i Bainal Iqna' wal Muntaha. Dari namanya kita udah tahu bahwasanya kitab ini, Ghayatul Muntaha ini adalah mengumpulkan dari dua kitab utama ini. Itu. Lalu kemudian yang terakhir adalah ada Al-Imam Al-Buhuti. Beliau wafat tahun 1051. Beliau menulis kitab Kasyaful Qina' an Matnil Iqna'. Dari Al-Buhuti ini beliau menulis syarah untuk kitab Al-Iqna' ini. Jadi kira-kira begitu tadi silsilah dari buku mazhab Hambali, dan kita juga sudah mengenal 3 fase itu. Kita juga kalau mau bisa mereview kembali atau melihat-lihat bahwasanya semua mazhab ternyata memiliki 3 fase yang sama. Meskipun pada mazhab-mazhab yang lain kemarin saya tidak menyebutkan fase-fase ini. Karena saya mendapatkan ketika saya membaca tentang mazhab Hambali, saya mendapatkan ada tiga fase ini. Lalu kemudian saya bandingkan, oh iya ternyata dalam mazhab Syafi'i juga ada. Oh iya dan dalam mazhab Hanafi juga ada. Maka bisa kita nyatakan ada perkembangan fase seperti ini. Lalu kemudian di antara usul mazhab Ahmad itu sama seperti yang lain, ada Al-Quran, ada Sunnah, lalu kemudian ada Al-Ijma', lalu kemudian ada Al-Qiyas. Nah, cuma bedanya adalah Al-Qiyas di sini menurut Imam Ahmad itu hanya lid-darurah. Bahkan mereka lebih mendahulukan hadis dhaif daripada qiyas. Yuqaddamul hadisud dhaif 'alal qiyas. Ini yang terkenal dari mazhab Ahmad. Yuqaddamul hadisud dhaif 'alal qiyas, didahulukan hadis yang dhaif itu daripada qiyas. Kenapa? Karena hadis dhaif itu bukan hadis maudhu'. Dan hadis dhaif meskipun dia dhaif tapi dia adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan qiyas itu kan permainan otak sendiri gitu. Itu adalah ra'yu. Maka Imam Ahmad menyatakan ya lebih baik menggunakan hadis dhaif daripada qiyas. Ini yang perlu kita pahami bersama, bahwasanya
hadis dhaif itu kan bukan hadis maudhu, justru merupakan bid'ah yang paling besar. Bid'ah yang menjadi fitnah terbesar zaman ini adalah ketika orang memposisikan hadis dhaif seperti hadis maudhu. Ini hadisnya dhaif, nggak boleh dipakai. Loh, kata siapa nggak boleh dipakai? Orang yang menyatakan hadis dhaif nggak boleh dipakai. Juga tentang azan kan, azannya pasti panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan qomat pasti pendek. Sepanjang-panjangnya qomat nggak pernah sepanjang azan. Tapi kalau kita lihat dalam Bulughul Maram, hadis tentang azan panjang, qomat pendek itu dhaif. Tapi semua orang udah pakai. Jadi kira-kira begitulah. Hadis dhaif itu bukan hadis maudhu, maka jangan terlalu alergi dalam hadis dhaif, tapi kita perlu untuk ilmu bagaimana dalam penggunaan hadis dhaif. Kira-kira gitu. Ini yang bisa kami sampaikan dalam perkembangan mazhab Imam Ahmad hasil dari pembacaan saya beberapa hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.